Oke, sudah saya aktifkan Vespannya, sudah saya rekam. Ya, bisa kita mulai ya. Apa, Bu? Bisa kita mulai? Bisa? Ya. Oke, kita mulai ya Bu, Ibu, Bapak-Bapak. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya ucapkan terima kasih untuk para Bapak dan Ibu yang masih bertahan di sesi kami. Yang selanjutnya, ini tentang manajemen sumber daya manusia. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Septianti dari CME Rekfon. Kemudian saya akan bertugas sebagai host di sini. Dan nanti saya akan ditemani dengan moderator yaitu Ibu Raden Ajeng Selvi SPD. Dan juga hari ini kita akan mendengarkan pemaparan langsung dari Ibu Sonia Sijabat SEMM. Oke, selanjutnya acara ini akan saya serahkan ke moderator Bu Selvi. Silahkan untuk memulai acaranya. Oke, terima kasih kepada Ibu Septi selaku host yang telah menyediakan roomnya. Kali ini kita gabung ke sesi 2, yaitu di mana sesi 2 ini akan ganti tema ya Bapak Ibu. Temanya itu adalah tentang manajemen sumber daya manusia, itu tentang Bu, apa bisa di-share apa namanya share playernya? Player. Oh ya, bisa lihat pesertanya juga sebelum kita masuk dari share screen dulu ya sebelum kita mulai. Saya coba untuk share. Sambil mengetes Ibu saya lanjut lagi, di mana kali ini yang menjadi host yang menjadi moderator itu adalah saya sendiri, Selvi Saptia Dewi dari Medan. Kemudian ada juga host tadi yang dibuka oleh Ibu host yaitu Bu Septi dari Jawa. Kemudian yang materi kita kali ini yaitu Ibu Sonia Sijabat SEMM yang akan membawakan materi yaitu manajemen sumber daya manusia yaitu perencanaan karir. Sebelum kita mulai, ada baiknya saya bacakan dulu CV tentang presenter kita kali ini, yaitu Ibu Sonia Sijabat SEMM. Yaitu jabatan Ibu Sonia adalah sebagai lektor atau dosen tetap di STMT Trisakti, kemudian beliau lahir di Jakarta 11 Desember tahun 67, alamatnya di Jakarta Timur, kemudian beliau juga bekerja sebagai dosen tadi mata kuliahnya yaitu Human Capital Management, pengantar bisnis, dan pelayanan prima. Kemudian latar belakang beliau itu adalah program pascasarjana Universitas Jayabaya, ya S2 ya. Kemudian pengalaman kerjanya yaitu di PT di tahun 90 sampai 92 beliau bekerja di PT Paramita Inti Widya di Jakarta sebagai staf akunting. Kemudian tahun 1994 beliau juga staf akunting di PT Indra Karya Jakarta. Kemudian di Juli tahun 99 sampai 2012 itu beliau sebagai administrasi dan staf finansial di PT Pembangunan Perumahan atau Persero Jakarta, dan yang terakhir dari 2013 sampai sekarang beliau adalah dosen tetap di Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Jakarta. Jadi pengalaman Ibu ini banyak ya, makanya apalagi materinya ini berhubungan dengan memang mata kuliah yang diampu sepertinya. Oke, sebelum masuk lagi saya bacakan juga tertib di mana supaya fikir ini berjalan lancar, yaitu yang pertama, para peserta yang baru masuk ataupun yang ada di dalam room tidak boleh mengaktifkan mic saat presenter sedang berbicara atau memaparkan materinya. Kemudian yang kedua, bila nanti peserta ingin bertanya atau ada yang ingin bertanya, silahkan Bapak Ibu mengetik mengetik di kolom chat, tapi ke Al Evion jangan untuk orang pribadi ya. Kalau melalui langsung silahkan klik raise hand. Terus waktu materi itu kurang lebih adalah 30 menit. Kemudian nanti presensi akan di-share itu biasanya setelah
pemateri itu memaparkan materinya. Kemudian link presensi tadi juga akan di-share dalam chat. Kemudian mohon jika ada yang bertanya harus seputaran dengan materinya, jangan lari, nanti kalau tidak akan saya stop gitu. Oke, demikian tata tertib singkat dari saya mengenai room ini. Kemudian akan saya serahkan langsung kepada pemateri kita, yaitu Bu Sonia. Ya, terima kasih Bu Selvi. Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap ada di room ini. Saya Ibu Sonia Sijabat akan memaparkan materi saya tentang perencanaan karir. Sebentar ya. Apakah sudah terlihat Bu Selvi? Materinya sudah terlihat jelas? Jelas. Oke. Sibuk sebenarnya. Sudah terlihat jelas? Sudah, Bu Selvi, sudah terlihat jelas belum? Jelas tapi kurang gede dikit lagi. Di zoomkan aja Bu. Di slideshow Bu. Slideshow. Oke ya. Untuk slideshow ya. Oke, saya slideshow ya. Oke. Kok masih nggak? Oke. Sudah jelas? Ya, materi kita pada siang hari ini bertemakan perencanaan karir. Di dalam manajemen sumber daya manusia, ada satu topik yang kita bahas, yaitu perencanaan karir. Jadi, dengan kata lain, perencanaan karir ini adalah salah satu materi dari manajemen sumber daya manusia yang kita biasa singkat MSDM. Atau kalau sekarang ini lebih dikenal lagi Human Capital Management atau HCM. Jadi HCM itu adalah gabungan dari manajemen sumber daya manusia atau MSDM plus perilaku organisasi. Nah, untuk siang hari ini saya akan bahas tentang perencanaan karir ya. Bisa kita lihat apa sih itu perencanaan karir? Perencanaan karir adalah seluruh pekerjaan yang dipegang oleh suatu karyawan selama dia bekerja. Untuk sebagian orang, pekerjaan atau kedudukan tersebut adalah bagian dari rencananya. Sedangkan untuk sebagian yang lain, karir adalah sesuatu yang didapat karena kebetulan saja. Hanya perencanaan karir tidak selalu menjadikan sukses karir. Performa yang superior, pengalaman, pendidikan, dan beberapa kejadian kebetulan yang menguntungkan dalam hal ini menentukan keberhasilan. Ada beberapa komponen utama dari karir. Di sini kita lihat ada 3. Yang pertama, komponen utama dari karir yang pertama adalah career path. Apa itu career path? Career path adalah urutan karir. Jadi yang dimaksud dengan urutan karir adalah urutan pola dari pekerjaan yang membentuk karir seseorang. Sedangkan yang kedua, komponen utama dari karir adalah career goals atau tujuan karir. Tujuan karir ini adalah posisi masa depan atau yang akan datang ya, di mana seseorang berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya sebagai bagian dari karir hidupnya. Tujuan karir ini menjadi benchmark dari urutan karir atau career path seseorang pengembangan karir. Dan yang ketiga adalah komponen utama dari karir yang ketiga adalah career planning atau perencanaan karir. Ini yang kita bahas pada siang hari ini. Poin ketiga ya. Perencanaan karir adalah
Proses di mana seseorang memilih career goals dan career path untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi bagaimana kita memilih urutan karir dan tujuan karir untuk mencapai kedua-duanya. Itulah yang dimaksud dengan perencanaan karir. Slide berikutnya. Kita lihat di sini ada perencanaan karir dan kebutuhan karyawan. Dalam perencanaan karir dan kebutuhan karyawan, ada beberapa keinginan dari karyawan pada umumnya yang meliputi pertama, career equity. Artinya apa ini career equity? Career equity itu karyawan ingin mendapat perlakuan sama dalam sistem promosi. Artinya di sini karyawan itu berhak mendapat keadilan ya. Jadi tidak ada pilih kasih di sini ya. Yang kedua adalah supervisory concern. Karyawan ingin memiliki pengetahuan terhadap kesempatan berkarir di organisasi. Jadi di sini karyawan juga menghendaki bagaimana dia harus memiliki pengetahuan ya terhadap kesempatan berkarir di organisasi tanpa dibeda-bedakan. Yang ketiga adalah employee interest. Di sini karyawan memerlukan informasi yang berbeda dan derajat ketertarikan yang berbeda terhadap pengembangan karir bergantung pada berbagai faktor. Jadi employee interest ini berhubungan dengan satu minat ya. Jadi minat seseorang itu selalu berbeda, tergantung pada pengembangan karir ya terhadap berbagai faktor. Dan yang keempat adalah career satisfaction. Career satisfaction ini artinya karyawan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda, bergantung pada umur dan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah perencanaan karir atau bahasa kerennya career planning. Perencanaan karir ini harus dilaksanakan secara efektif dengan program-program pengembangannya harus mempertimbangkan perbedaan-perbedaan dan keinginan para karyawannya. Secara umum, apapun pendekatan yang dilakukan oleh Departemen Personalia terhadap perencanaan karir dan pengembangannya haruslah bersifat fleksibel dan proaktif. Maksudnya di sini fleksibel adalah harus luas ya, tidak kaku. Kita lanjut berikutnya. Perencanaan karir itu ada hubungannya dengan Departemen Personalia. Departemen Personalia haruslah secara aktif dalam mengembangkan perencanaan karir atau career planning pada para karyawannya. Ada beberapa keuntungan dari perencanaan karir. Jadi artinya di sini dengan membuat perencanaan karir, perusahaan bisa mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama adalah develops promotable employees. Jadi di sini career planning membantu untuk pengembangan secara internal supply terhadap talent yang dapat dipromosikan. Yang kedua, keuntungan dari perencanaan karir adalah lower turnover. Dengan meningkatnya perhatian terhadap karir, maka mendorong loyalitas terhadap perusahaan sehingga menurunkan karyawan yang keluar. Jadi di sini dengan perencanaan karir, karyawan itu bisa mempunyai sifat yang setia ya atau loyalitas terhadap perusahaan sehingga tidak banyak karyawan yang keluar masuk atau resign dari perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah top employee potential. Career planning menyebabkan karyawan untuk lebih menunjukkan kemampuan mereka dalam bekerja. Jadi dengan adanya career planning ini, karyawan jadi lebih menunjukkan kemampuan mereka dalam bekerja. Yang keempat adalah further growth. Career plan dan tujuannya memotivasi karyawan
untuk tumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir, keuntungan dari perencanaan karir adalah satisfy employee needs. Dengan adanya career planning, jadi karyawan lebih percaya diri. Jadi karyawan di sini mempunyai self confidence. Lanjut. Untuk slide berikutnya kita akan lihat di sini tentang peran perusahaan dan perencanaan karir. Sebelum kita mengetahui apa itu perencanaan karir, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu karir. Karir adalah seluruh pekerjaan atau jabatan yang ditangani atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Seperti ibu rumah tangga juga itu, dia juga bisa bilang berkarir di rumah tangga ya, karena dia menangani atau memegang pekerjaan selama kehidupannya, selama hidupnya. Yang kedua adalah jalur karir. Jalur karir adalah pola pekerjaan yang berurutan yang membentuk karir seseorang. Yang ketiga adalah sasaran karir. Sasaran karir adalah posisi di waktu yang akan datang, future ya, di mana seseorang berjuang untuk mencapainya sebagai bagian dari karirnya. Yang keempat adalah perencanaan karir. Perencanaan karir adalah proses melalui mana seseorang memilih sasaran karir dan jalur ke sasaran tersebut. Dan yang terakhir adalah pengembangan karir. Pengembangan karir adalah peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir. Jadi jika seseorang itu sudah mempunyai perencanaan karir, karirnya sudah jelas, maka dia akan kembangkan itu menjadi pengembangan karir. Slide berikutnya. Ada beberapa peran dari perusahaan terhadap perencanaan karir. Pertama, perusahaan itu harus menyediakan apa yang namanya career education, pendidikan karir, seperti misalnya pelatihan-pelatihan ya, workshop ya. Yang kedua, perusahaan berperan memberikan informasi perencanaan karir atau information of career planning. Dan yang ketiga, perusahaan berperan memberikan bimbingan karir atau career counseling. Lanjut. Pengembangan karir. Pengembangan karir itu dimulai dari diri sendiri. Setiap orang harus menerima tanggung jawab pengembangan karirnya sendiri. Ya, di dalam pengembangan karir itu ada yang dinamakan job performance, exposure, resignations, organization loyalty, mentor dan sponsor, key subordinates, dan growth opportunity. Ya. Job performance ini sangat penting dalam pengembangan karir. Ya. Terus ekspor itu membuat keputusan untuk promosi, transfer, dan kesempatan-kesempatan berkarir lainnya. Resignation itu seseorang melihat kesempatan berkarir di mana saja, berupa promosi atau peningkatan pendapatan dan mendapat pengalaman baru. Organization loyalty itu menempatkan loyalitas terhadap karir lebih tinggi dibanding dengan loyalitas terhadap perusahaan. Mentor dan sponsor, mentor adalah seorang yang menawarkan informasi karir secara informal. Key subordinates, manajer yang sukses memiliki bawahan yang membantu manajer dalam pengembangan dan performanya. Jadi para bawahan haruslah memiliki pengetahuan khusus atau kemampuan di mana manajer dapat belajar darinya. Growth opportunity, ketika karyawan mengembangkan kemampuannya, mereka sesuai dengan tujuan organisasi. Slide berikutnya. Pengertian pengembangan karir saya ambil dari pakar yang bernama Faisal Rifai.
adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Pengembangan karir diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi di dalam organisasi. Hal ini dikemukakan juga oleh Henry Shimamura yang menyatakan bahwa proses individu merencana kehidupan kerja mereka. Ada lagi dua dari pendapat pakar ya, pendapat ahli, itu dari Bambang Wahyudi yang menyatakan bahwa perencanaan pengembangan karir adalah rangkaian promosi jabatan atau mutasi jabatan yang lebih tinggi dalam jenjang hierarki yang dialami seseorang tenaga kerja selama masa dinasnya. Tujuan pengembangan karir. Tujuan pengembangan karir ada 3. Ya. Tujuan pengembangan karir adalah seluruh program pengembangan karir untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan tujuan karyawan dengan kesempatan karir yang tersedia di perusahaan saat ini dan di masa mendatang. Ada 3 poin dalam perjalanan karir yang krusial. Yang pertama, pada saat karyawan mulai dikontrak, ini awalnya ya, pengalaman kerja di awal-awal pekerjaan memiliki pengaruh yang penting dalam membentuk karir mereka. Yang kedua, mid career atau pertengahan karir, yaitu kondisi di mana karyawan sudah mulai menghadapi tekanan tanggung jawab pekerjaan yang berbeda pada saat yang bersangkutan mulai dikontrak. Jadi pada pertengahan karir ini karyawan berada pada turning point. Apa itu turning point? Turning point adalah di mana karyawan sudah merasa karir itu mandek ya. Kemandekan karir yang harus menjadi perhatian serius dari perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah masa pra-pensiun. Pekerja menghadapi ketidakpastian akibat kondisi ekonomi, sosial, dan hubungan antara personal. Ya, pengembangan karir individu itu prestasi kerja, exposure, jaringan kerja, pengunduran diri, kesetiaan pada organisasi, pembimbing dan sponsor, bawahan yang mempunyai peranan kunci, peluang untuk tumbuh, pengalaman internasional. Dan yang terakhir, slide terakhir, di sini ada penyusunan program pengembangan karir. Menurut, saya ambil lagi, saya kutip menurut pakar Edwin B. Filippo, ini satu nama yang terkenal yang banyak sekali bukunya kita lihat di Gramedia ya, di toko buku ya. Edwin B. Filippo mengutip dari Bambang Wahyudi juga ya. Itu ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam langkah penyusunan program pengembangan karir sebagai berikut. Pertama, menaksir kebutuhan karir atau career need assessment. Jadi, kita harus tahu berapa jumlah karyawan yang akan kita lakukan di satu perusahaan ya. Yang kedua, kesempatan karir atau career opportunity. Dan yang ketiga, penyesuaian kebutuhan dan kesempatan karir atau need opportunity alignment. Oke, sampai di sini materi saya untuk siang hari ini. Saya persilahkan kepada moderator atau mungkin ada para peserta yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Sonia atas pemaparan materinya ya, sangat-sangat terperinci dan sangat jelas. Kemudian saya buka pertanyaan ya kepada Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom chat atau kalau ingin bertanya langsung tinggal ketikkan atau klik tanda raise hand di pojok kanan bawah ya Bapak Ibu ya. Soalnya nanti diketiknya di chat everyone, jangan yang japri biar bisa saya baca.
Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada pemateri. Kalau tidak ada, kita cakap-cakap dulu nih ya Bu ya. Ya, santai Saya aja juga kita santai. santai aja deh. Ini saya bingung nih masalah karir ini nih ya. Kalau kayak saya, iyalah mungkin saya guru, ya kan. Jadi kita sudah kita guru aja pun ada pengembangan dirinya gitu kan, pengembangan karirnya. Kita kan nggak mungkin gini-gini aja kan Bu. Ya, betul. Kalau seandainya yang ibu rumah tangga itu gimana Bu karirnya? Maksudnya apakah seorang ibu rumah tangga itu bisa juga melakukan suatu pengembangan karir gitu? Ya, kalau ibu rumah tangga itu bisa dibilang karir juga ya dalam rumah tangga, karena dia kan yang menyiapkan segalanya ya, kebutuhan dasar semuanya. Kalau untuk pengembangan karir di rumah tangga, ya mungkin kita beda-beda ya. Mungkin ada yang semakin meningkatkan bagaimana cara memasak di dapur, semakin enak masakannya gitu ya mungkin ya. Tapi kalau saya sendiri di keluarga, di keluarga saya malah kebalik. Saya yang nggak bisa masak, tapi suami saya yang bisa masak. Jadi mungkin beda-beda ya. Kan saya tinggal disediain aja gitu. Ya hampir sama kita Bu. Saya sebenarnya bisa, tapi lebih sering kayaknya mungkin karena kita terlalu sok karir kali ya Bu ya. Jadi lebih sering suami daripada emaknya gitu lah istilahnya. Iya, saya juga begitu. Jadi mungkin kali suami mengerti kali ya, karena mungkin selain kita berkarir di rumah, kita juga berkarir di luar ya. Jadi nggak masalah sih buat kita ya. Tapi kalau yang memang ibu rumah tangga tok, mungkin dia akan melihat peluang-peluang ya, misalnya dia tidak bekerja di luar, tapi di rumah dia bisa menjahit ya, bisa membuat roti, bisa membuat kue, akhirnya bisa dia jual. Itu juga merupakan satu karir buat dia gitu. Jadi tidak harus di satu perusahaan atau dia bekerja saja, tidak, tapi di rumah tangga juga banyak saya lihat ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja di luar tapi dia berkarir di rumah. Hebat ya, dia bisa buat kristik, bisa menjahit, bisa buat macem-macem lah. Nah itu saya salut sekali. Itu aja Bu Selvi. Iya betul. Makasih ya Bu ya atas informasi, karena saya pikir kan kalau wanita karir itu kan paling cuma yang memang wanita yang bekerja di luar gitu, yang memang di suatu perusahaan atau di suatu bidang institusi tertentu gitu. Jadi kalau yang ibu rumah tangga kan apa sih karirnya kan gitu. Jadi ternyata nggak perlu maksudnya memang perlu pengembangan karir juga gitu ya, walaupun basicnya ibu rumah tangga. Berarti kita karirnya kita double ya Bu ya? Double. Jadi saya punya pengalaman seperti keluarga saya ya. Ini kan saya ada 6 bersaudara. Jadi dari 6 bersaudara itu yang hanya bekerja di luar di kantoran ya, itu hanya saya. Yang 5 itu adik dan kakak saya cuma 1 ya, saya nomor 2. Jadi kakak saya dan adik saya, keempat adik saya itu dia tidak bekerja di luar, tapi dia berkarir di rumah, seperti misalnya membuat kue gitu ya. Terus apa aja bisa dia lakukan. Nah itu juga saya pikir sih termasuk berkarir juga gitu. Itu aja sih ya, Bu Selvi. Oke, terima kasih banyak ya Bu. Oke, ini di kolom chat rupanya sudah ada pertanyaan nih Bu dari Bu Safety. Katanya, bagaimana kita tahu karir kita itu telah sesuai atau tidak? Jadi maksudnya apakah ada indikatornya gitu untuk mengetahui karir kita itu sesuai atau tidak Bu? Silakan dijawab Bu. Terima kasih ya Bu Safety pertanyaannya. Ya Bu Safety, Bu Safety. Kalau bagaimana kita tahu karir kita sesuai atau tidak? Sebenarnya bisa kita tanyakan. Jadi karir itu dimulai dari diri sendiri ya. Perjalanan karir itu dimulai dari diri sendiri. Jadi kita bisa tanya sama diri kita sendiri, sebenarnya kita menyenangi hal ini enggak? Kita senang enggak terhadap apa yang kita lakukan? Nah, kalau misalnya kita senang terhadap yang hal kita lakukan, pasti saya pikir sih itu akan terus maju ya, maju terus. Jadi kalau tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya nggak mungkin kita maju ya.
Tapi memang dalam hal pengalaman saya, dalam hal sesuatu yang kita senangin itu memang tidak mudah, tidak semulus yang kita pikirkan ya. Misalnya kita senang sesuatu, tapi mungkin di dalam karir perjalanan hidup kita di perusahaan kita ada banyak tekanan-tekanan dari sana, dari sini ya, seperti misalnya ada yang tidak menyukai kita, ada yang menghambat kita, padahal kita udah suka. Nah, itu juga yang kita harus bisa menghadapinya. Nah, itu makanya manajemen sumber daya manusia ini sekarang namanya sudah berubah menjadi Human Capital Management. Human Capital Management itu adalah penggabungan dari manajemen sumber daya manusia dan perilaku. Jadi dalam hal karir kita ini itu balik lagi sama perilaku kita. Bagaimana kita menghadapi tekanan-tekanan atau apa namanya, kendala-kendala yang membuat kita terhambat gitu. Padahal kita udah senang gitu ya. Nah, itu aja sih Bu Safety. Oke, terima kasih Bu Sonia. Bagaimana Bu Septi? Ada tanggapan atau ada pertanyaan lain? Silakan. Sudah cukup menjawab. Ya, Terima kasih Bu Sonia. sama-sama Bu Safety. Mungkin kalau dari para peserta ada yang mau ngasih saran atau tanggapan juga boleh. Ya, silakan. Pertanyaan Kayaknya gitu ya. peserta kita cuma Pak Mumus ini Bu. Yang lain pada kemana ini ya? Mungkin ada grup lain yang tayang juga kali ya. Wah, kayaknya gitu Bu. Iya. Nah Bu, Ya. mau ini nih, mau sekalian mau tanya nih, kan Boleh, sekarang banyak ya kalau misalnya platform-platform Bu Sonia. Ya. Ya Bu Safety. Mau nanya nih sekalian, Boleh. kan ada pakarnya tentang SDM. Nah, kalau misalnya platform-platform kayak misalnya yang mencari karir itu yang apa kayak job street gitu-gitu ya. Nah, itu gimana sih kita bisa memilih perusahaan yang tepat? Karena kan itu banyak banget ya Bu ya. Misalnya kita tinggal masukin kualifikasi kita, terus itu gimana sih kita bisa dapat perusahaan yang cocok gitu Bu? Ketika kita mau melamar via online gitu kayak Jobstreet, Jobsdb, terus karir.com gitu. Gimana sih caranya biar kita bisa dapat nih perusahaan yang bagus, Iya. yang sesuai nih sama kita? Pertama-tama Tips and trick. saya mempunyai pengalaman selama ini bekerja pertama saya bekerja di perusahaan swasta ya, itu Gunung Sewu. Paramita Intiwidya itu anak perusahaannya Gunung Sewu Pratama ya, itu swasta. Dan untuk yang kedua, ketiga, keempat itu saya bekerja di BUMN ya, Persero. Itu PT Indra Karya, PT Pembangunan Perumahan ya, sama satu lagi apa tuh? Aku jadi lupa saya. Itu semua BUMN. Jadi caranya ketika kita mau mengapply satu perusahaan, kita lihat dulu, kalau saya dulu ya, kita lihat dulu sebenarnya background kita itu apa ya, background kita itu apa, terus apa saja yang diminta, syarat-syarat dari perusahaan itu, apakah sesuai dengan yang kita punya atau yang perusahaan itu mau ya. Dan yang kedua, kita lihat apakah perusahaan itu benar-benar akan menjamin hidup kita menjadi lebih baik, seperti misalnya ya, apa sih kita udah berikan nih kepada perusahaan, apa yang dia mau. Nah, feedbacknya apa dari perusahaan itu, apakah perusahaan itu juga akan memberikan sesuatu buat kita, seperti misalnya fasilitas-fasilitas seperti tunjangan kesehatan gitu ya, karena banyak perusahaan yang tidak menyediakan fasilitas seperti itu gitu. Nah, kita harus lihat itu juga. Terus perusahaan itu benar-benar apa namanya, berkembang atau tidak gitu. Nah, itu saja sih Bu Safety yang harus kita lihat ya, di samping kita mempunyai skill ya atau kemampuan yang kita punyain. Itu aja Bu Safety. Jadi kita harus paham juga ya, apa namanya, perusahaan dia itu seperti apa, terus kemampuan kita juga seperti apa ya, biar klop gitu ya Bu ya. Betul. Ada Kalau lagi Bu Sonia? ya? Ada lagi yang mau bertanya? Oh, ini Kan Bapak Ibu yang mau bertanya.
Oh, ini kayaknya ada Pak Mumu nih ya, Bu Selvi ya. Pak Mumu bertanya nih. Ya, saya bacakan ya, Bu. Boleh, boleh. Ada kalanya seorang memiliki kompetensi yang mumpuni, namun tidak diimbangi dengan sikap kerja yang baik, seperti kurangnya rasa bertanggung jawab, sering tidak adanya di tempat, malas, suka terlambat, dan lain-lain. Bagaimana sih kiat-kiat kita menghadapi pegawai yang semacam itu? Nah, silakan dijawab, Bu. Nah, ini Makasih Pak kamu pertanyaannya. Silakan dijawab, Bu Sonia. ya, ini pertanyaan yang sering saya dengar ya. Kalau menurut pengalaman saya, ketika kita berlaku seperti itu, ya kita tidak punya tanggung jawab, ya kurang rasa tanggung jawab, tidak ada di tempat, malas-malasan, suka terlambat, itu biasanya ada perusahaan itu memberikan satu teguran ya, istilahnya di sini adalah surat SP, ya SP. SP surat pemberitahuan pertama, SP1, SP2, SP3. Kalau sampai saat SP3 itu sebenarnya sebelum dikeluarkan SP itu ada pendekatan. Ada pendekatan dari SDM-nya terhadap karyawan tersebut ya. Ditanya, apa yang menyebabkan kamu kurang rasa tanggung jawab? Mengapa kamu sering tidak ada di tempat, malas atau suka terlambat gitu ya. Nah, setelah ada dialog antara SDM dengan karyawan tersebut, ditariklah satu garis kesimpulan. Apa sebenarnya? Apakah mungkin dia kurang kurang merasa, saya kok udah buat yang terbaik buat perusahaan, tapi kok nggak ada nggak ada feedbacknya gitu ya. Apa kurang promosi? Nah, biasanya itu SDM yang akan memantau ya. Tapi kalau SDM itu melihat sepertinya semua sudah diberikan dari perusahaan, tapi karyawan tersebut masih tetap seperti itu, malas-malas, suka terlambat. Nah, SDM itu tidak segan-segan untuk mengambil satu tindakan atau langkah ya. Mungkin langkah pertama adalah dimutasikan ya. Dimutasikan itu kalau dilihat misalnya mungkin ini dia jenuh di bagian tersebut ya, dimutasikan karyawan tersebut ke bagian lain atau dimutasikan ke luar kota ya. Nah, kalau misalnya masih seperti itu juga, akhirnya diambillah satu tindakan SP1, SP2 sampai kepada SP3. SP3 itu udah dipecat, pemecatan. Nah, itu. Jadi perusahaan itu tegas, strict. Jadi dia tidak main-main di dalam menghadapi karyawan yang kalau dilihat memang tidak bertanggung jawab seperti itu gitu Pak Mumu. Jadi setelah SDM sudah memberikan sudah berdialog dengan karyawan tersebut, dia masih begitu ya harus diambil langkah tindakan tegas. Seperti yang saya alami, ada satu karyawan ya di tempat saya bekerja, dia datang seenaknya gitu ya, malas-malas. Nah, akhirnya apa? Pertama-tama didiamin dulu sama perusahaan, didiamin dulu. Dengan cara bagaimana didiaminnya? Tidak diberikan pekerjaan. Jadi dibiarkan suka-suka dia mau malas kek, mau terlambat kek, mau nggak ada tanggung jawab, didiamin. Tapi dia tidak diberikan pekerjaan. Akhirnya apa? Akhirnya kan karyawan tersebut kan merasa malu atau bagaimana gitu ya. Akhirnya dia menarik diri kan, mengundurkan diri. Nah, itu seperti itu Pak Mumu. Bagaimana Pak Mumu, sudah jelas atau mungkin belum jelas? Ya, cukup Bu, cukup. Ya. Terima kasih Pak Mumu. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi kalau saya ya, kita sering-sering lagi Bu. Ya, silakan. Masih Silakan Bu Selvi. Masalah ini Bu, apa namanya?
kalau pengembangan karir itu di mata kuliah Ibu memang diajarkan ya? Ya, seperti yang tadi saya udah bilang di awal, pengembangan karir itu adalah salah satu bagian atau topik dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Jadi manajemen sumber daya manusia itu banyak sekali bagian-bagian yang dipelajari di situ. Salah satunya adalah perencanaan karir dan pengembangan karir. Itu salah satunya. Itu Bu Selvi. Itu dia kalau misalkan nih seperti kayak ibu rumah tangga tadi, itu kan dia tidak ada kayak kuliahnya itu gimana? Maksudnya maksudnya apakah memang berarti kan patokannya itu tadi yang dari keberhasilan setelah kita mengembangkan karir tersebut kan tanpa harus mengikuti apa sih kayak kuliah-kuliah gitu Bu? Betul, betul. Jadi banyak di sini saya lihat ya seseorang itu berkarir di dalam satu ini kita bicara mengenai konteks keluarga ya, rumah tangga ya. Saya banyak melihat itu orang yang berkarir itu seperti contohnya lah Ibu Susi ya, Ibu Susi mantan Menteri Kelautan kita kan. Dia kan tidak sampai, dia cuma sampai kayaknya dia cuma SD kan ya. Tapi dia bisa berkarir. Nah banyak saya lihat banyak sekali di rumah tangga juga banyak yang seperti itu gitu ya, tidak mengecap pendidikan yang tinggi tapi dia mampu berkarir di keluarganya ya, di keluarganya masing-masing. Tapi kalau menurut saya ada baiknya dalam seseorang itu dalam berkarir ada baiknya ditunjang dengan pendidikan, dengan skill, karena saya juga melihat ada beberapa orang yang pendidikannya rendah ya, dengan pendidikannya yang tinggi berbeda dengan konsep berpikirnya. Kalau adik saya dan adik-adik saya dan kakak saya itu kebetulan mereka sarjana semua ya, jadi bisa dibilang pemikirannya, konsepnya sama gitu. Tapi saya melihat ada beberapa orang yang saya jumpai gitu ya, dia tidak mengecap pendidikan yang tinggi, dia cuman mungkin tamat sampai kelas 4 SD gitu lah ya, mungkin nggak tamat SD ya, dia cuman kelas 4 SD atau mungkin tamat SMA lah, tamat SMA aja. Tapi dia mempunyai pola berpikir yang berbeda dengan seseorang yang sudah mengecap pendidikan minimal sarjana S1. Nah, itu yang saya lihat ya, yang saya amati berdasarkan pengalaman yang saya rasakan, itu aja, Bu. Oke, ya betul ya Bu. Jadi memang dengan ada pendidikan itu memang agak nampak ya Bu ya pola pemikirannya yang kuliah. Betul. Ya, betul Bu, betul. Memang satu-satu memang orang yang punya pemikiran yang dia nggak sekolahan tapi pemikirannya maju. Mungkin pengaruh lingkungan kali ya Bu ya, dengan dia berkarir itu kan mungkin teman apa ya bagus-bagus. Jadi dia pola pikirnya jadi terpengaruh gitu. Betul. Iya sih, betul. Mantap juga, Bu. Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Di ruangan kita semuanya. Ya. Oh ya, silakan Bu Septi lanjut. Ya, silakan Bu Septi. Soalnya masih ada beberapa menit lagi sebelum kita tutup ya. Betul. Nah, ini ngomongin tentang ini nih, kan berkarir itu ternyata kan kita ada yang perlu kita siapkan kan ketika misalnya kita lulus kuliah, itu kan nggak langsung serta-merta kita langsung bisa berkarir bagus. Nah, apa aja sih soft skill yang harus kita punya ketika kita mau mulai bekerja di suatu perusahaan gitu? Adakah soft skill yang harus kita kuasai gitu? Ya, jadi pada waktu ketika kita tamat SMA ya, sambil menunggu untuk kita mengapply surat lamaran kita ke PT-PT, ke perusahaan-perusahaan yang mana kita mau tuju, kita harus siapkan beberapa keterampilan, karena saya pikir gini, ijazah atau pendidikan formal itu memang penting, tapi hendaknya zaman sekarang ini pendidikan formal itu, ijazah itu harus disertai ada keterampilan, kita punya keterampilan ya, karena keterampilan itu yang nanti akan membawa kita maju terus ke depan. Nah, pada waktu kita mempersiapkan
mempersiapkan ketika kita sudah membuat lamaran, memasukkan lamaran ke berbagai perusahaan ya, sambil menunggu hendaknya kita mempersiapkan beberapa keterampilan seperti misalnya kita udah bisa menggunakan teknologi seperti bisa mengoperasikan program-program ya, program-program di di komputer ya, karena sekarang kan udah zamannya digital ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bahasa. Sebenarnya salah satu kendala itu di bahasa khususnya bahasa Inggris. Memperlancar bahasa Inggris, aktif dalam berbicara juga dalam lisan maupun non lisan. Nah misalnya kita les bahasa Inggris, kalau ada biaya ya pakai yang native speaker, atau kalau tidak ada biaya ya dari Google kan banyak tuh ya, banyak kan latihan-latihan. Jadi seperti zaman sekarang apa sih yang nggak ada di mbah Google ya, tinggal kita ketik udah muncul semua, keluar ada ya. Bahkan untuk tes-tes kayak latihan-latihan tes TOEFL, tes apa segala macam ada semua di Google. Jadi tidak ada alasan lagi kita tidak bisa sesuatu karena semua ada di Google. Nah sekarang masalahnya dari kita, apalagi saya nih yang udah tuir gini ya, tapi saya masih tetap semangat. Kadang-kadang suka malas nyari-nyari gitu. Kadang-kadang maunya udah ada di depan, tinggal lihat, tinggal lakukan. Nah itu kadang-kadang begitu. Itu aja sih yang menjadi kendala kalau buat saya gitu ya. Oke Bu Safety. Ya makasih Bu Sonia. Ya sama-sama Bu atas Safety. Jawabannya. Puas Bu Safety atau ada tanggapan lain Bu Safety? Ya mungkin iya benar juga kata Bu Sonia. Jadi tidak hanya ijazah ya, mungkin kita harus punya soft skill lain agar kita udah lulus di perusahaan, kita tuh udah ada terutama soft skill komunikasi kali ya Bu Sonia ya, biar betul. dalam suatu perusahaan biar bisa bertim dengan baik, ya itu harus punya komunikasi skill yang betul. baik. Itu kan ya. Cukup sih Bu. Terima kasih banyak Bu Sonia. Ya sama-sama Bu Safety. Oke. Gak ada lagi yang mau bertanya, di chat juga tidak ada. Jangan lupa di Bapak Ibu yang mau mau mengisi presensi, silakan lihat di kolom chat. Waktu kita tinggal masih ada 12 menit lagi ya? Ya. Jadi kita masih cakap-cakap lagi lah nih ya Bu ya? Boleh. Kira-kira 5 menit lagi. Iya. Baru kita tutup. Boleh. Atau kita tutup aja. Kalau saya paling nanyanya intinya sih gini aja. Kalau orang yang dikatakan berhasil itu kan berarti kan dia yang darinya bukan siapa-siapa atau misalnya dia tidak punya apa-apa jadi menghasilkan sesuatu gitu ya. Misalkan dia cuma dulu ibu rumah tangga, tapi dengan dia mengembangkan karirnya itu dia bisa menyekolahkan anaknya aja, dia udah termasuk mengembangkan karir kan, karena dia berakal kan pasti dia melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan gitu sampai anak itu sampai bisa kuliah. Terus apalagi dia punya usaha lagi, walaupun dia cuma usaha-usaha di rumah, tapi tetap berarti karir dia sebagai ibu rumah tangga itu betul-betul berhasil kan gitu. Jadi tanpa harus dengan embel-embel yang harus tapi yang dengan pendidikan itu sih, kalau misalnya dengan harus mengikuti kuliah kan ternyata kita juga bisa mengembangkan karir gitu. Intinya kan tetap apa ya Bu ya, tujuan yang dicapai itu sampai lah gitu ya kan Bu. Iya. Jadi bagaimana sebenarnya semua kembali lagi ke niat ya. Bagaimana kita mempunyai niat untuk mengembangkan kemampuan yang ada pada kita. Kita gali terus apa yang kita punya, itu aja sebenarnya sih. Jadi kalau intinya berarti karir itu nggak ada habisnya ya Bu ya. Kalau sampai misalkan ibu umur sampai 80 tuh kepingin lagi entah kuliah S3, S4 gitu misalkan. Jadi belajar itu nggak kenal, karir itu nggak kenal umur ya.
Ya, betul. Karena kan kita tetap terus belajar gitu kan. Betul sekali, Bu. Ya, kayaknya sekian ya, Bu ya, pertanyaan dari saya kayaknya udah cukup. Penjelasan dari Ibu juga sudah jelas, dari chat room juga tidak ada lagi yang bertanya. Jadi sebelum kita tutup nih, Ibu dulu deh, saya berikan kesempatan untuk menyimpulkan materinya, Bu, kira-kira. Ya, jadi untuk kesimpulan yang saya ambil dalam pembahasan materi ini adalah jangan cepat mengeluh ya. Jadi tetap terus kenali diri sendiri karena karir dimulai dari diri sendiri, dan tetap gali apa yang kita punya. Kalau kita tidak tahu apa yang kita punya, tanya sama diri sendiri, sebenarnya saya tuh punya kemampuan apa sih? Sebenarnya saya tuh hobinya sukanya di mana sih? Itu aja dari saya, pesan dari saya. Terima kasih Bu Selvi. Ya Bu Selvi. Bu Selvi. Halo? Ya. Halo, Bu Selvi? Halo, Bu. Masih ada? Ya, Ya. Itu aja. Suara saya nggak kedengeran. Ya Bu Selvi. Suara saya kedengeran. Ini baru kedengeran, tadi nggak dengar, nggak ada hilang. Iya, jaringannya. Sepertinya jaringan sudah mulai. Oke, terima kasih atas kesimpulannya ya, Bu ya. Iya. Jadi intinya kan gini. Dengar nggak, Bu, suara saya? Dengar Bu. Intinya berarti dari materi kita hari ini, sesi ini itu yaitu dengan pengembangan karir itu kan adalah suatu pekerjaan ya. Dimana dengan pengembangan karir itu berarti seluruh pekerjaan yang dipegangnya itu berkembang gitu selama dia bekerja. Betul. Yang mana ada urutannya, ada tujuan dan ada perencanaannya. Betul. Pengembangan karir itu dimulai dari diri kita sendiri, ya. Sehingga ketika kita mulai dari diri kita sendiri, sehingga apa yang kita senangin, misalkan karir apa yang kita senangin, pasti lama-lama karir itu akan berkembang gitu. Jadi intinya adalah pada diri kita sendiri untuk mengembangkan karir tersebut. Ini sekian kesimpulan juga dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pemateri, Ibu Sonia yang telah memaparkan materinya dengan sangat bagus sekali dan sangat jelas. Kemudian saya berikan terima kasih juga kepada Ibu host yang telah memberikan ruangannya, ya kan, sebagai menyediakan room. Kemudian kepada Pak Mumu yang paling setia menemani kita sampai sekarang. Masih ada satu sesi lagi ya Pak, jangan kemana-mana. Pokoknya saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf bila ada yang salah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pemilik room, yaitu Bu Septi. Silakan Bu Septi. Halo. Halo Bu Septi. Bu Septi. Halo, bisa mendengar suara saya, Bu? Iya. Bu, Udah kedengeran. Oke, ini kita tutup aja. Sudah, Bu moderator sudah memberikan ke host kan ya? Sudah. Oke. Untuk Bu Sonia, terima kasih atas materinya. Kemudian untuk Bu Selvi, terima kasih sudah membuat acara ini jadi sangat interaktif sekali. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi 3, tapi sebelum masuk ke sesi 3, saya akan menutup sesi 2 ini. Terima kasih untuk yang masih berkenan ada di sesi 2 ini. Semoga kita bisa lanjut ke sesi 3 dan dilancarkan. Ya, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaringanku kayak